Melakukan persiapan pemeriksaan sistem pernapasan. Memberi salam pembuka, saling memperkenalkan diri. Menanyakan keluhan utama pasien datang berobat. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kebiasaan merokok, dan lain-lain. Menginformasikan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan minta izin untuk melakukan pemeriksaan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, Bu, saya Rima Yulianti, perawat yang bertugas pada hari ini. Apakah benar Ibu dengan Ibu Nia, Bu? Benar, Sus. Usianya berapa ya, Bu? 30 tahun, Sus. Ibu memiliki keluhan apa sebelumnya, Bu? Dada saya sakit, Sus. Terus saya susah bernapas. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Ada, Sus. Saya asma. Apakah Ibu merokok? Tidak, Sus. Jadi Ibu akhir-akhir ini mengalami sesak ya, Bu, dan Ibu memiliki riwayat penyakit asma, Bu. Iya, Sus. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pernapasannya Ibu. Jadi nanti akan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi 4 tahapan ini akan saya lakukan di bagian dada depan dan dada belakangnya Ibu ya, Bu. Perawat berada di sisi kanan pasien. Meminta pasien untuk membuka pakaian. Meminta pasien untuk berbaring dengan posisi telentang. Meminta pasien dalam posisi rileks. Jadi Bu, untuk pemeriksaan pada bagian dadanya Ibu, nanti Ibu diharuskan untuk membuka pakaiannya ya, Bu. Dan Ibu diharapkan dapat rileks saja pada saat saya melakukan pemeriksaannya. Sus. Pemeriksaan fisik toraks depan. Inspeksi. 1. Perhatikan muka, apakah ada udem atau tidak. Mata, apakah ada konjungtiva anemis atau sklera icteri. Bibir, perhatikan apakah ada sianosis atau tidak. Ekstremitas, apakah ada kelabing pinjer atau tidak. Oke, baik Bu, kita mulai ya Bu pemeriksaannya dari inspeksi ya Bu. Jadi saya hanya akan melihat ya Bu. Ibu bisa membuka maskernya terlebih dahulu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi terlihat bahwa wajahnya tidak ada udem. Selanjutnya pada bagian mata, Ibu bisa melihat ke atas. Baik, tidak ada konjungtiva anemis dan sklera icteriknya. Selanjutnya pada bagian mulut tidak ada sianosis atau kebiruan. Selanjutnya Bu, pada jari Ibu bisa dibeginikan Bu. Baik, jadi tidak ada kelabing pinjak ya Bu pada jarinya. Perhatikan posisi trakea, apakah normal, apakah defisiasi kiri atau kanan. Oke, baik, saya akan melihat pada trakeanya Ibu. Oke, terlihat trakeanya Ibu normal ya Bu, terletak di tengah-tengah ya Bu. 3. Perhatikan bentuk dada, apakah ada kelainan bentuk. Oke, saya melihat pada bagian dadanya Ibu tidak ada kelainan ya Bu, dadanya normal. 4. Posisi dari iga-iga mendatar atau tidak. Oke, Ibu, tangannya turunkan sebentar Bu. Jadi terlihat pada bagian iganya terlihat datar ya Bu, berarti normal. 5. Ruang sela iga, bandingkan kiri dan kanan. Oke. Saya lihat pada bagian sela iganya antara kiri dan kanan normal ya Bu, tidak ada kelainan. 6. Sternum dan clavicula, apakah ada kelainan bentuk seperti pinggan chest, funnel chest, flat chest, dan barrel chest. Pada bagian sternumnya tidak terdapat adanya kelainan ya Bu, seperti barrel chest dan semacamnya ya Bu, berarti normal ya Bu. 7. Sudut epigastrium, apakah lancip atau tumpul. Jadi saya lihat pada epigastrium Ibu sudutnya berbentuk lancip ya Bu, berarti baik ya Bu. 8. Apakah ada penektasi. Selanjutnya saya lihat tidak adanya penetrasi pada bagian dadanya Ibu, berarti tidak ada pembekakan pembuluh darahnya ya Bu. 9. Hitung frekuensi nafas. Oke, Ibu tunggu sebentar ya Bu. Tentukan jenis pernapasan, apakah ada pernapasan abnormal seperti Kussmaul,
Cheney Stokes, dan lain-lain. Nah, apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal dan penggunaan otot bantu nafas? Oke, setelah saya lihat ya Bu, terlihat bahwa Ibu bernafas lebih cepat ya Bu. Biasanya kan normalnya 14 sampai 20 kali per menit. Saya lihat Ibu pernafasannya 25 kali per menit ya Bu. Berarti itu abnormal ya Bu. Dan saya melihat Ibu pada saat bernafas dibantu dengan otot dada ya Bu, dan terlihat Ibu adanya cuping hidung ya Bu. Palpasi. Apakah ada limfadenopati supraclavicularis dan leher? Izin memegangnya ya Bu. Oke, tidak ada limfadenopati atau kelenjarnya kelenjar getah benihnya tidak ada pembengkakan ya Bu. Lakukan pemeriksaan posisi trakea, apakah normal, defisiasi ke kiri atau defisiasi ke kanan? Oke, saya lihat pada bagian trakeanya Ibu, saya izin memegang. Oke, pada trakeanya tegak lurus ya Bu, lurus ya Bu, tidak miring. Apakah ada emfisema subkutis, krepitasi, nyeri tekan, dan tumor? Oke, selanjutnya saya pegang ya Bu, tidak saya lihat pada saat saya pegang tidak adanya emfisema ya Bu. Dan apakah saat saya menekan terasa sakit atau nyeri Bu? Tidak, baik Bu. Selanjutnya saya akan Melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Pemeriksa menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis mid sternalis dan jari yang lain mengarah sisi kiri dan kanan dinding toraks. Pasien disuruh inspirasi dalam sambil memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jari. Pemeriksa apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal. Oke, selanjutnya saya akan memegang ya Bu. Ibu bisa bernafas Bu. Oke, nafas, hembuskan Bu. Oke, selanjutnya tarik nafas Bu. Hembuskan. Oke, Melakukan palpasi pada permukaan dinding torak untuk menilai taktil premitus atau stem premitus. Oke, jadi saya izin memegang lagi ya Bu. Pada saat saya memegang, Ibu bisa mengucapkan 77 ya Bu. Oke Bu, Ibu bisa mengucapkan 77 Bu. 77. Oke, sekali lagi Bu. 77. Sekali lagi Bu. 77. Oke, Ibu bisa ucapkan 77. Oke. 77. 77. Perkusi. Melakukan perkusi pada kedua hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari dinding toraks atas ke bawah. Bandingkan kiri dan kanan. 3. Menentukan batas paru hepar pada linea mid clavicularis kanan, perubahan suara perkusi dari sonor ke redup. Jadi di sini redup ya Bu, karena ada hepar atau hati Bu. Perkusi menentukan batas paru jantung, kanan, kiri atas, kiri bawah. Itu menentukan batas jantungnya Bu. Perkusi timpani pada toraks anterior kiri bawah di daerah lambung. Timpani ya Bu, di sini karena adanya lambung Bu. Auskultasi. Mendengar suara nafas vesikuler pada kedua hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari atas ke bawah. Mendengar suara napas trakeal, apakah normal atau tidak, pada daerah leher dan bronkial, apakah normal atau tidak, pada daerah suprasternal. Mendengarkan suara napas bronkopesikular, apakah normal atau tidak, pada daerah di atas corpus sterni. Mendengarkan apakah ada suara tambahan atau tidak. Baik Bu, tidak adanya suara tambahan ya Bu. Berarti pada auskultasinya normal semua ya Bu.
Pemeriksaan fisik toraks belakang daerah punggung. Ibu dipersilakan untuk duduk Bu dan membelakangi saya ya Bu. Tangannya seperti ini ya Bu. Inspeksi. Perhatikan bentuk dinding toraks bagian belakang. Adakah kelainan bentuk? Perhatikan bentuk tulang belakang. Apakah ada kelainan bentuk seperti kiposis, skolisis, lordosis, atau gibus? Bandingkan bentuk dinding toraks belakang, kiri dan kanan. Oke, baik, saya lihat pada bagian punggungnya Ibu tidak adanya pembengkakan ya Bu, dan pada tulang belakang tidak adanya kelainan seperti skoliosis, kiposis atau lordosis dan selanjutnya. Dan pada itu tidak terlihat adanya otot yang tertinggal pada saat bernafas ya Bu. Bandingkan pergerakan dinding toraks belakang kiri dengan kanan. Apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal? Oke, Ibu bisa bernafas dulu ya Bu. Oke, hembuskan Bu. Saya melihat tidak adanya otot pada bagian punggung Ibu yang tertinggal pada saat Ibu bernafas Bu. Pemeriksa menempelkan tangan pada dinding toraks. Bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis mid externalis dan jari yang lain mengarah sisi kiri dan kanan dinding toraks. Pasien disuruh inspirasi dalam sambil memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jari. Pemeriksa apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal. Oke, Ibu bisa bernafas Bu. Oke, hembuskan Bu. Selanjutnya Ibu bernafas Bu. Baik, jadi tidak adanya otot yang tertinggal ya Bu setelah saya pegang Bu. Palpasi. Melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks belakang untuk menilai taktis premitus atau stem premitus pada hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari dinding toraks bagian atas ke bawah. Bandingkan kiri dan kanan secara simetris dan silangkan tangan pemeriksa sambil pasien disuruh menyebut 77. Oke, selanjutnya kita akan saya akan memegang ya Bu untuk mengetahui taktil premitusnya. Ibu bisa mengulangi 77 seperti tadi ya Bu. Ya Bu. 77. Ulang lagi Bu. 77. Baik Bu. Perkusi. Melakukan perkusi pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan, mulai dari dinding toraks ke atas ke bawah. Bandingkan kiri dan kanan. Oke, saya akan melakukan perkusi ya Bu. Menentukan batas paruh belakang kanan dan kiri. Menentukan peranjakan batas paruh belakang. Tentukan batas paruh saat inspirasi biasa ditandai. Kemudian tentukan batas paruh saat inspirasi dalam. Oke, kita akan melakukan palpasi ya Bu. Ibu bisa tarik nafas Bu. Hembuskan Bu. Oke, berarti pada saat bernafas paru-paru Ibu mencapai bagian sini ya Bu. Kita bisa diulangi lagi Bu. Tarik nafas dalam Bu. Hembuskan Bu. Oke, juga sampai sini ya Bu. Auskultasi. Mendengar suara napas vesikuler pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan, mulai dari atas ke bawah. Akhirnya saya akan melakukan auskultasi ya Bu. Sambil mendengar suara napas bronkofesikular, normal atau tidak pada daerah interskapula. Sambil mendengar suara napas tambahan, seperti ronki, wheezing, dan lain-lain. Nafas Bu. Nafas Bu. Hembuskan. Nafas Bu. Tarik nafas Bu. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Baik Bu, setelah saya melakukan auskultasi tadi,
tidak adanya suara tambahan ya Bu, suara napas tambahannya Ibu. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan ya Bu. Oke, Ibu bisa balik kembali. Oke. Baik Bu, kan pemeriksaannya semuanya sudah selesai saya lakukan ya Bu. Nanti Ibu bisa memakai pakaiannya kembali. Dan apakah sebelumnya ada yang Ibu tanyakan Bu? Tidak sus. Tidak ada ya Bu. Jadi saya akan pamit Bu, dan nanti 30 menit ke depan saya akan membawa hasilnya ya Bu. Saya pamit terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum.